Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan J. Kalasanto dari X-MIPA 1. Hari ini saya akan membacakan hikayat yang telah saya ubah menjadi cerpen yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Itulah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama duduk di singgasana, raja tak kunjung dikaruniai seorang putra. Maka pada suatu hari ia menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah pada fakir dan miskin. Tak lama, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan lahirlah dua orang anak laki-laki. Anak yang pertama keluar dengan panah, sedangkan anak kedua dengan pedang. Maka Baginda Raja pun sangat senang sehingga menamai anaknya yaitu Syahperi dan Indra Bangsawan. Sampailah kedua saudara tersebut menginjak umur 7 tahun dan dikirimnya mengaji ke Mu'alim Sufyan. Sudah mengaji, mereka diajari mengaji kitab usul hingga saraf, tafsir. Setelah berapa lama, mereka belajar ilmu senjata, ilmu hikmat, dan syariat tibu perperangan. Raja pun bimbang siapa yang harus dipilih untuk menjadikan raja, menggantikannya. Raja pun memiliki ide, yaitu ia menceritakan bahwa dia memiliki mimpi. Ia bertemu sebuah pemuda yang berkata, barang siapa yang mencari perindu dapat mencari bulu perindu dipegangnya, ialah yang akan menjadi raja. Setelah mendengarkan kedua putranya memohon pergi untuk mencari bulu perindu, mereka telah menjelajah kemana-mana, mulai dari masuk ke hutan, naik gunung, hingga menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan turun dengan angin topan, ribut, gelap gulita, dan tidak terlihat apapun. Sehingga berpisahlah kedua saudara tersebut. Setelah hujan selesai, mereka berdua pun saling mencari. Syahperi yang terpisah pun berdoa kepada Allah SWT bahwa ia menyerahkan diri kepadanya dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan melihat sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai tersebut dan melihat sebuah gendang yang tergantung. Gendang itu pun dibukanya dan dipukul. Tiba-tiba ia mendengar orang yang melarangnya untuk memukul gendang tersebut. Lalu dia ambil pisau dan ia robek gendang tersebut dan ke arah Putri Ratnasari. Putri tersebut menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Maka dari itu, ia dan dayang-dayangnya ditaruh di dalam gendang. Kemudian, Syahperi pun membuka gendang-gendang dan menyiapkan dayang-dayangnya. Ketika Syahperi sedang menguatkan para dayang, Garuda pun datang. Dengan sekejap, Garuda dibunuh oleh Syahperi. Kemudian di hadapan para dayang, Syahperi dan Putri Ratnasari pun menikah. Indra Bangsawan juga mencari saudaranya. Ia sampai pada suatu padang yang luas, di mana ia bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa menceritakan bahwa ia ada di negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir. Akan tetapi Raja Kabir takluk kepada Burkasa dan akan menyerahkan Putri Kemalasari sebagai upeti. Ia pun pergi ke negeri antah berantah dan berpura-pura menjadi budak. Raja Kabir pun mengambilnya sebagai permainan Putri Kemalasari. Putri Kemalasari pun senang dan memberikan nama panggilan Si Hutan untuk Indra Bangsawan. Si Hutan diperintahkan oleh Putri untuk merawat 2 ekor kambing, satu perempuan dan satu betina. Satu perempuan dan satu jantan. Suatu hari, Putri Kemala bercerita tentang nasib saudaranya yang disamakan Syahperi. Adapun ia menunggu adik kembar Syahperi untuk menyelamatkannya. Tapi apakah Indra Bangsawan, adik Syahperi, akan datang? Seketika ia pun nangis dan langsung dihubur oleh si hutan. Putri Kemala pun semakin senang dengan si hutan. Suatu hari Putri Kemala sakit mata yang sangat amat parah dan dilakukan oleh para
tabib, hanya air susu harimau beranak muda lah yang dapat menyembuhkan Putri Kemalasari. Raja pun berkata, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ia akan menjadi suami dari Tuan Putri Kemala. Setelah mendengar kata raja, si hutan langsung pergi mengambil suras bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutnya pada pohon kayu. Kemudian datanglah ke 9 anak orang raja yang meminta susu kambing yang dikura susu harimau beranak muda. Dia berkata, dia tidak akan menjual susu ini bagi yang bersedia bagian tubuhnya diminta oleh si hutan untuk diselit. Mereka pun menyingsingkan kainnya untuk diselit indra bangsawan. Kesepian anak raja ini pun mempersembahkan susu kepada raja. Akan tetapi tabib mengetahui bahwa itu adalah bukan dari susu harimau muda, melainkan susu kambing. Tidak lama kemudian indra bangsawan datang dengan susu harimau muda yang telah disiapkan oleh raksasa. Setelah diperaskan oleh tabib, Tuan Putri pun sembuh. Lalu tibalah hari di mana penyerahan Tuan Putri kepada Burkasa. Baginda menyuruh seorang untuk menaruh mahligai di tengah padang sebagai tempat duduk Putri Kemalasari untuk diserahkan kepada Burkasa. Lalu disiapkan juga benjana untuk diminum oleh Burkasa ketika datang. Di sana ke-9 orang anak raja dapat berebut Tuan Putri. Bagi siapa yang saja dapat membunuh Burkasa, maka dia akan menikahi Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun ditinggalkan di sana sendirian. Kesembilan orang orang raja tersebut tidak datang sama sekali untuk menjenguk Tuan Putri ataupun mencoba melawan. Namun si hutan pun datang. Kemudian atas kesetiaannya, Tuan Putri memberi nama si hutan, yaitu si kembar. Kemudian ia berizin kepada Tuan Putri untuk pergi. Si kembar pun kembali menaiki kuda hijau. Ia pun berkata kepada Tuan Putri bahwa ia adalah penghuni hutan rimba yang tidak bernama yang datang untuk menyaksikan ke-9 orang anak. Burkasa pun datang dan meminum air di benda tersebut, serta dimasukkannya kepala ke dalam benda tersebut, yang tidak ketahuinya telah dipasang jerat oleh si kembar. Seketika si kembar membunuhnya dengan parang yang ia punya. Setelah itu pun si kembar mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri dan pergi. Tuan Putri pun kaget dan berpikir bahwa yang menyampaikannya adalah indra bangsawan. Padahal memang indra bangsawan. Kemudian datanglah anak raja melihat Burkasa mati, akan tetapi mata dan hidungnya tidak ada lagi. Mereka pun mengerat telinga, kulit, kepala, jari, tangan, dan kaki Burkasa untuk dibawa kepada baginda raja sebagai bukti kemenangan mereka. Akan tetapi baginda raja tidak percaya, karena bukan itu yang ia minta, melainkan mata dan hidungnya telah diambil oleh si kembar. Tak lama kemudian si kembar datang membawa mata dan hidung Burkasa dan diberikan Putri sebagai istrinya. Si kembar awalnya menolak karena ia menganggap dirinya adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri dengan senang hati menerimanya. Sekian cerita pendek yang dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.